Umurnya 22 tahun. Betul Kak, dia cakep, punya aura menarik biar tangannya nggak ada gitu. Begitulah ciptaan Tuhan. Iya dong. Mas Agus yang menarik auranya dong, masa tangannya. Setelah itu dia matiin lampu, tapi saya nggak mau juga. Agus ini gimana cara matiin lampu? Kepala berarti kan, dia kan nggak ada tangan itu. Matiin lampu. Kaki itu kita angkat kaki kita gini kan, kita matiin di saklar itu tok gitu. Biasanya cewek-cewek ini pas pacaran dia tuh bucin banget gitu sama si cowok ini. Cowok beruk ini ya. Dulu gua mau ya sama cowok modelan kayak begini. Nah, dunia ini. Sedikit percaya, setengah percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya. Agus Buntung berulah kembali terhipnotis netizen gara-gara lihat mukanya yang ganteng. Let's go bilang, Agus Buntung nih ganteng coy. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua kalian? Baik-baik aja. Kembali lagi ya, kita hadir. Nah, hari ini bukan membahas episode Agus dan Wawa episode 61 ya, bukan? Jadi kita akan membahas bagaimana hip pelet online ya. Pelet online Agus Buntung, guys. Sesuai namanya Agus Buntung, burungnya tidak bisa dibendung. Agus Buntung. Nah, itu dia. Burungmu tidak bisa dibendung. Nah, jadi di sini banyak banget yang terkesima salfok ya. Ternyata Agus Buntung ini kayaknya memang selain dia jago ngomong ya, dia tuh juga bisa memperoleh wanita dengan ketampanannya. Nah, banyak banget orang yang terhipnotis secara online dengan ketampanan Agus Buntung. Dan bahkan kalau kemarin kalian nonton ya podcastnya Deddy Corbuzier, habis itu ada juga di televisi ya, ada salah satu korban Agus Buntung yang berani speak up dia tentang masalah ini. Tapi herannya kenapa korban ini malah di tanda kutip ya, disalah-salahin gitu. Kayak kenapa lu yang mau? Nah, menurut Let's Go udah nonton beberapa cuplikannya tentang keterangan korban. Menurut Let's Go malah di pihak korban ya gitu. Let's Go tahu nih kenapa Agus Buntung bisa mendapatkan korban-korban cewek-cewek ini. Nah, jadi kita akan bahas saja sebelumnya dari Mas Agus Buntung. Nah, buruknya tidak bisa dibentung. Nah, dibendung gitu. Jadi ternyata Agus Buntung ini kabarnya punya pacar dah guys. Nah, pacarnya ini yang pasti udah putus ya. Dan nggak mungkin nggak pernah, nggak mungkin nggak pernah kena rayuan Agus gitu. Maksudnya ya, sampai sekarang kita nggak sambil mukbang ya, kita sambil ngopi aja dengan cemilan ya, cemilan protein bar ya, itu coconut and protein bar. Minum kopi harus seruput. Gitu. Jadi kita akan bahas aja. Mas Agus Buntung, let's go. Wah, ini pacarnya guys. Wah, HP-nya apa ini? iPhone. Wah, umurnya 22 tahun. Oh, pas ulang tahun ya. Di tulisan di kuenya nggak kelihatan ya? Apa selamat ulang tahun sayang Buntung gitu? Apa gimana nih ya? Ini pertanyaan Let's Go ya gitu. Gimana ya? Nah, jadi di sini diduga ini adalah pacarnya Agus. Kayaknya memang pacarnya, nggak mungkin kakak adik lah. Soalnya ada ciuman lagi di depan ibunya tadi. Nah, ini kan nggak mungkin nggak pernah dia kan. Nggak mungkin nggak pernah kena rayuan Agus kan. By the way, kalau mereka chatan gimana ya? Nanya, aku suka nih sama Agus. Kenapa? Karena dia cowok yang nggak selalu nanya, ngechat aku udah makan belum? Karena jarang ngechat kan. Dan banyak orang terkesima dengan ketampanannya Agus guys. Banyak orang di TikTok melihat Agus tuh tampan banget nih. Wah, ini naik motor guys. Wow. Ada apa sih dengan mata gue? Kenapa gue ngeliat si Agus ganteng? Betul Kak, dia cakep, punya aura menarik. Biar tangannya nggak ada, begitulah ciptaan Tuhan. Anjay, Agus. Anjay. Jadi sini ada komen. Betul Kak, dia cakep, punya aura menarik biar tangannya nggak ada gitu. Begitulah ciptaan Tuhan. Iya dong. Mas Agus yang menarik auranya dong, masa tangannya. Kalau yang nanya, kemana tangan Agus? Ditarik leasing. Canda ya Mas Agus ya. Apa disita? Disita Tuhan. Soalnya tanpa tangan aja dia udah bisa 13 orang coy. Gimana nggak ganteng seperti Dude Herlino? Let's Go bilang dia tuh mirip Dude Herlino. Anjay lah. Bahkan ada yang komen juga, nih gua cowok aja ngakuin emang ganteng si Agus. Apalagi kalau tepuk tangan. Cool banget. Ini Agus kalau zaman sekarang, dia kalau punya tangan, itu setara sama Satria Mahathir. Vicky Nisasi, Vicky Prasetyo. Dia setara itu.
Coba tanya Mas Agus Salim. Agus Buntung ganteng nggak? Pasti Mas Agus Salim bilang ganteng. Kenapa? Karena nggak dilihat. Karena nggak lihat. Berarti saya ganteng gitu. Nggak, kenapa kamu mau diajak ke homestay? Saya mau balik aja, tapi dia yang bilang sakit kakinya. Oke. Nah, dia aja yang mau istirahat ini. Terus kamu ikutan masuk? Nah, pas itu saya juga nggak sadar. Nggak sadar. Ini gimana definisi nggak sadar? Pas sudah sampai kamar itu kan, terus dia bilang, Kok kamu bisa ikutan masuk ke kamar? Kamu nyadar nggak kalau ikutan masuk ke kamar itu salah? enggak. Ikut masuk ke kamar, ditanya sama Om Deddy. Kok kamu bisa ikutan masuk ke kamar? Ya bisa dong Om Ded. Yang buntung kan si Agus, bukan dia. Dia kan bisa jalan, dia ikut ke kamar kan bisa gitu. Kamu nyadar nggak kalau masuk ke kamar itu salah? Dia jawab enggak. Enggak. Iya. Oke. Apa yang di otak kamu apa? Saya cuma mau pulang aja. Nggak, yang ada di otak kamu ketika kamu masuk sama dia ke kamar tuh apa? Nggak ada, saya kosong banget di sana. Saya juga nggak sadar. Nganterin doang? Iya. Oke, terus? Nah, terus setelah itu dia suruh saya kunci pintu kamar. Hmm. Udah di dalam ini, terus saya bilang saya nggak mau. Terus dia bilang gini, nanti kita dinikahin kalau dia tahu berdua di sini, katanya. Nanti digerbek sama orang, katanya gitu saya. Nah, setelah itu, saya kunci pintu kamar ini. Nah, terus dia suruh saya rebahan, tapi saya nggak mau. Terus dia tidur di ranjang itu. Nah, setelah itu dia matiin lampu, tapi saya nggak mau juga. Saya jangan matiin lampu. Deddy Corbuzier bilang, ceritanya waktu di kamar si cewek ini disuruh rebahan sama Agus. Padahal harusnya Agus yang rebahan ya. Agus rebahan tinggal dibungkus tuh kayak pocong tuh. Kan? Minta matiin lampu gitu. Terus cewek ini bilang, nggak mau dimatiin lampu. Nah pertanyaan Lesu, Mas Agus ini gimana cara matiin lampu? Kayak kepala berarti kan, dia kan nggak ada tangan itu. Matiin lampu gitu. Karena Let's Go tuh juga matiin lampu tuh kadang-kadang pakai kaki guys. Ini pakai kaki tuh kita angkat kaki kita gini kan, kita matiin di saklar tuh tok gitu. Aduh, lagi main HP itu kan males pakai kepala. Nggak usah Mas Agus Buntung, Let's Go aja kadang-kadang buka pintu pakai kaki gitu. Cowok tuh bisa tuh, biasa gitu. Buka pintu matiin lampu pakai kaki gitu. Biasa. Nggak ada yang aneh dari sini. Nah, setelah itu dia tidur. Saya kan pastinya lagi duduk di ranjang itu. Nah, dia mepet-mepetin badannya ke saya. Nah, pastinya pas itu HP saya mati daya. Nah, saya nyalain HP saya diam-diam. Nah, jadi itu guys, salah satu cuplikannya dia nyalain HP-nya diam-diam gitu. Beberapa hal yang Let's Go tangkap dari sini, dia bilang dia nggak sadar. Dia nggak sadar, tapi dia ingat ceritanya. Nah, itu aneh kan? Nah, dia nggak sadar, tapi dia ingat kejadian detailnya. Nah, di sini korban bingung. Agus juga bingung. Kita juga bingung yang nonton. Nanti kalau udah di surga baru nggak bingung. Jadi di sini ya, menurut Let's Go, banyak banget orang-orang nih yang nggak berpihak pada si korban gitu. Kok dia nggak sadar tapi dia ingat gitu. Kok korbannya mau-mau aja gitu. Padahal korban ini dia udah menjelaskan dia tuh nggak sadar tapi dia ingat gitu. Ini sama halnya seperti yang udah diceritakan bahwa Agus Buntung ini menyerang psikologis. Kalian pernah nggak sih? Kalian lah atau teman-teman kalian punya teman ya, cewek biasanya cewek. Pacarnya, nah, kayak beruk. Kayak beruk, burik lagi. Nah, biasanya kan gitu, cewek-cewek cakep, putih gitu, mulus. Pacarnya tuh geradakan kayak beruk, burik gitu. Biasanya kan gitu. Tapi kita bingung, kok dia mau sih cewek cakep, mulus ini pacarnya geradakan kayak gini. Kalau tajir, pacarnya nggak masalah. Nah, kadang-kadang ada juga yang nggak tajir. Kadang-kadang cowok burik, beruk ini, geradakan mukanya. Kayak Let's Go. Itu ceweknya cakep gitu. Bahkan dia mau kondo juga. Biasanya cewek-cewek ini pas pacaran, dia tuh bucin banget gitu sama si cowok ini. Cowok beruk ini ya. Sayang banget. Nah, kita udah kasih tahu nih, kok lu bisa pacaran sama siluman beruk gitu. Si cewek biasanya nggak nyadar gitu, kan udah terlanjur sayang. Nah, namun setelah si cewek ini putus, biasanya putus karena si beruk ini nyelingkuhin. Udah jelek kan biasanya suka selingkuh gitu. Barulah dia sadar, si cewek cakep ini biasanya, kok dulu gua mau ya sama cowok modelan kayak begini. Nah, keadaan psikologis seperti itu biasanya lebih rentan terjadi pada para wanita gitu. Kalau cowok biasanya mata doang gitu. Yang penting kan mata doang, kayak Lucinta Luna, cakep juga walaupun berbatang, nggak apa-apa lah. Yang penting cakep gitu kan, biasanya kan kita seperti itu gitu. Menurut Let's Go, semua yang dikatakan sama cewek ini, menurut Let's Go itu logis ya gitu. Apalagi kalau ada beberapa orang yang memang di bawah umur gitu. Referensi prianya tuh belum ada gitu. Kayak Let's Go ini juga pernah kena hipnotis gitu. Hipnotisnya apa? Dijanjiin sama MLM, dahsyat gitu. Kamu akan kaya, dapat kapal pesiar gitu. Psikologis Let's Go yang orang miskin ini dijanjikan kapal pesiar, gimana nggak berangan-angan? Nah, tiba-tiba setelah mengikuti dahsyat selamat pagi, hilang kehormatan Let's Go. 5 juta. 5 juta ini kehormatan Let's Go loh, anjay.
hilang. Nah, kena psikologis MLM dahsyat. Iya, selamat pagi. Nah, cowok-cowok itu biasanya kenanya di situ, guys. Di duit biasanya. Terus gue yakin di antara kalian pasti deh antara kena MLM atau pernah pacaran sama orang burik gitu. Antara dua itu deh. Kalau kebetulan Let's Go yang burik ya. Mantan Let's Go sekarang mungkin dia, wah, akhirnya saya terbebas dari burik seperti beruk itu. Dulu dia terhipnotis Let's Go. Bahkan nggak cuman 1-2 orang ya. Ini pemilik dari homestay-nya itu bilang Agus tuh bisa sehari itu bisa 3 kali, anjay. Bukan di sini aja, Om. Cuman pas kejadian kan di sini. Dia kesini tuh Namanya Agus juga nih, Agustina. Berbeda. yang berbeda. Dalam seminggu berapa kali? Oh, seminggu berapa kali? Anak saya Setiap hari, coy. Ya, ibu ngelihat ada yang janggal tak setiap Agus ke sini. memang ada yang janggal. Kemarin ada yang nangis yang nyata-nyata yang saya lihat tuh yang pakai alma mater biru kalau nggak salah yang sama kayak dia tuh nyatanya tuh saya duduk di sana di bapak polisi. Oh, nangis. Nangis. Pas keluar Setelah keluar dari kamar. Kalau kita tahu mungkin kita bantu, sedangkan korban kan nggak ada speak up. Neneknya korban tidak teriak di dalam nggak gitu ada. ya. Iya. Hari itu Agus bisa datang bawa perempuan berapa? Yang waktu pas acara saya waktu itu hari libur kalau nggak salah sini bisa 2 kali, sama malam itu 1 kali kayaknya 3 kali ya. Wah, sehari bisa 3 kali, guys. Malam 2 kali. Malam 1 kali, siang 2 kali gitu. Bisa sama cewek-cewek yang beda gitu. Terus gue yakin kadang-kadang sama cewek yang beda atau mungkin sama cewek yang sama bisa jadi ya. Karena memang Agus ini yang katanya Bu Agustina, pasti Bu Agustina juga sekarang pasti dicengin teman-teman arisan tuh. Korban ini nggak pernah minta pertolongan. Buktinya dia sama Agus. Terakhir sih yang pernah dilihat adalah ceweknya tuh nangis gitu di depan, tapi nggak pernah minta pertolongan gitu. Kalau ada cewek yang minta pertolongan ya dia bakal tolongin gitu. Masa dia bilangnya saya abis diperkaos Mas Agus Buntung? Gue malu juga ya. Menurut Let's Go, korban yang pertama itu butuh keberanian banget bahwa dia cerita saya ini dilecehkan, di ruda paksa secara psikologis ya sama Agus Buntung gitu kan. Itu malunya gimana tuh, guys? Buktinya kita juga kena gendam, guys. Sama Mas Agus Salim. Nah, siapa yang Mas Agus Salim kasih donasi sampai 1 miliar itu? Dia kena gendam juga. Kena gendam nggak? Gregetan dan dendaman. Nah, bagaimana juga kan itu juga termasuk salah satu psikologis ya. Psikologis kita melihat Mas Agus ini kasihan banget gitu, banyak orang nyumbang sampai 1 M. Tahu-tahu dia laporin Tenovi yang udah ngebantuin dia, kan kita gendek juga ya. Nah, itu salah satu psikologis juga yang kena gitu. Kan gara-gara Mas Agus Buntung ini ya, banyak cowok-cowok yang ingin menghafal mantra Agus, guys. Agus Buntung punya mantra, kita harus hafal itu, guys. Cantik, jangan mau merusak diri. Anjay. Saya percaya kakak bisa. Woi. Punya ilmu kan? Nah, punya ilmu kan? Saya tak senang orang lemah. Lap air mata itu. Ais. Luntur pupurannya. Nanti kayak apa muka kamu? Kakak bersih. Sampai kakak sholat pasti tak bisa sholat. Wes, tak bisa Karena sholat. ada ganjalan. Nah, ada ganjalan di hati. Kakak kan perjuangan kakak hanya hidup sendiri dan berjuang sendiri. Benar nggak? Guys. Agus banget Nggak loh. gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa nggak aku minta kakak jangan nekat? Bertobatlah. Nyawa saya kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya. Guys, ini coba ya, mantranya Agus diomongin sama orang ini, itu ngerasa ini loh, ngerasa tersentuh loh. Kalian tersentuh? Let's go. Kok Let's Go tersentuh? Apa Let's Go ada DNA boti? Loh. Ya enggak lah gitu. Mantranya Agus diomongin sama orang normal, itu memang bagus, guys, ternyata, guys. Oke, coba Let's Go yang ngomong ya. Agus ya. Kakak cantik, jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa. Kakak punya ilmu kan? Saya tak senang orang lemah. Hapus air mata itu. Luntur pupurannya. Nanti kayak apa muka kamu? Kakak bersih. Sampai kakak sholat, pasti nggak bisa sholat. Karena ada ganjalan. Aku minta kakak jangan nekat. Bertobatlah. Nyawa aku kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Sedikit percaya, setengah percaya. Itu pikiranmu sekarang.
Karena kamu baru kenal saya. Gimana guys? Kalau Let's Go ngomong gitu, kalian ada terhipnotis nggak sama Let's Go? Wah, ini gimana guys? Karena kamu baru kenal Sableng. Gimana menurut kalian guys tentang Mas Agus ini? Menurut kalian ganteng nggak sih Agus ini? Menurut Let's Go? Ya, dia sebagai pria good looking lah, cool banget gitu. Kecuali omongnya tiba-tiba yang Agus tampik dong, wah itu tuh jijik. Tapi kalau dia udah diam gitu ngomong gitu, apalagi kalau dia pakai jaket kan nggak kelihatan di bawah dia nggak punya tangan ya. Kalau dia pakai jaket itu kan kelihatan dia kayak punya tangan gitu. Jadinya pas dia ngomong tuh cewek tuh terkesima gitu. Apalagi kamu nggak bisa sholat kan. Mau psikologis dari agama, wanita cantik gitu, lap air matamu, gokil. Itu memang bener-bener wow lah Mas Agus, anjay lah. Jadi guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Buat teman-teman yang sudah memberikan sumbangsihnya menyumbang di Saweria ataupun dari Super Thanks ya. Dari Sultan Hongkong kita 8161 siapa lagi dong? Jadi kebetulan hari ini Sultan semua yang nyumbang guys gitu. Dari Sultan Hongkong ya. Thank you banget ya. Terus dari Sari Widiasih. Nah, ini juga Sultan ini. Sultan lama Let's Go. Sari Widiasih 8980 gitu. Thank you banget cantik. Wah, 2 kali lagi coy. Thank you banget 8861 gitu. Sultan Hongkong kita tercantik. Nah, Sri Widiasih juga sekali lagi thank you banget. Gak ada komen-komen jadi kasih nyumbang sama komen dong. Biar Let's Go ada bahan nih, ada bahan ngejokes nih. Itu dia guys, selingan berita tentang Agus Buntung kali ini. Kita ketemu lagi di sinetron Agus dan Wawa episode 61 ya, next time. Sampai jumpa lagi, bye.